contoh misalnya adalah sebuah apotek. Si apotek itu kan perlu pemasaran agar apotek itu bisa berkembang terus sehingga bisa bersaing di pasar dengan apotek-apotek yang lain. Kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan oleh seorang di dalam hal proses dalam hal hubungannya dengan manajemen pemasaran? Dihubungkan dengan konsep dasar pemasaran, coba. Bagaimana kelompok pemasaran? Jawabannya. Melakukan promosi. Iya, salah. Terus membuat iklan, Pak. membuat iklan, melakukan promosi. Apalagi terhadap sebuah proses pemasaran, itu konsep dasarnya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari pelanggan itu. Itu pemenuhan produk atau produk, ya mulai pemenuhan produk. Terus bagaimana pelanggan itu terpuaskan atau memiliki kepuasan dari proses pemasaran yang kita lakukan dan dari produk yang kita pasarkan. Jadi di dalam hal proses konsep inti pemasaran adalah di dalam proses pemasaran itu pusatnya adalah pelanggan, ya, customer. Tidak ada lainnya, adalah harus berpusat berkonsentrasi terhadap customer. Dalam hal artian apalagi di pemasaran itu harus mengetahui apa sih kebutuhan dari pelanggan, keinginan dari pelanggan, dan permintaan yang dari pelanggan. Kalau kita tidak paham akan kebutuhan pelanggan, tidak paham, tidak menguasai keinginan pelanggan, dan tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan, maka seorang marketer pasti akan salah, akan kalah. Jika strateginya bagaimana kita harus bisa merebut pasar, atau bagaimana kita bisa menjadi menjadi pemasar yang baik, kita harus
betul, dari kebutuhan dari dari pasar itu, dari customer itu, ya kan? Sehingga ketika kita melakukan proses proses pemasaran itu perlu ada namanya konsep bauran pemasaran. Strategi-strategi yang harus dilakukan, tadi sudah disebutkan, ada yang namanya contohnya tadi melalui promosi. Tentunya promosi di situ perlu strategi. Jadi perlu membutuhkan ketika mempromosikan pun harus mengetahui keinginan dari pelanggan itu apa, ya kan? Sehingga ketika melakukan promosi pun disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Ini akan lebih mengena. Demikian juga nanti dalam proses pemasaran juga perlu namanya segmentasi. Ya, strateginya adalah kita mengetahui namanya orang jualan HP itu antara HP itu ada yang murah mahal ya. Ya kan? Iya, Pak. Samsung itu masuknya ke mana segmen pasarnya itu? Low end, high end, middle, atau high class, apa namanya itu? Kalau Apple masuknya kan harganya mana itu, kelas menengah ke atas Apple. Kalau Samsung mungkin menengah. Kalau Xiaomi rata-rata menengah ke bawah. Ya kan? Ini berarti kan kita perlu namanya riset, perlu mengetahui namanya segmentasi pasar. Ya, segmen mana yang akan kita tembak, yang akan menjadi tujuan. Ini namanya kita harus menjunjung merancang strategi pemasaran berorientasi pada pelanggan. Mengetahui segmennya, segmentasi, pengelompokan pasar keseluruhan, dikelompok-kelompokkan ke dalam segmen-segmen atau kelas-kelas pasar yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan respon terhadap proses pemasaran. Tentunya namanya orang butuhan Apple, ya, HP yang Apple, mereka punya keinginan sendiri terhadap produk Apple itu. Keunggulan apa yang dimiliki oleh Apple kira-kira? Punya siapa yang HP-nya pegang Apple? Kira-kira ada alasan apa orang itu membeli Apple? Smartphone apa? iPhone. Ada keunggulan tersendiri dalam iPhone itu. Yaitu apa kira-kira? Punya stabilitas sistem yang lebih baik daripada Android. Punya gambar. Kalau kualitas gambar itu memiliki kualitas gambar yang lebih baik daripada Android. Sehingga dia punya segmen pasar lebih tinggi daripada Android. Biarpun sekarang Android pun banyak yang mahal gitu loh. Kan? Tapi Android pun bisa menyasar sampai ke bawah, yaitu di segmen pasar yang low end, ya.
Nah, tentunya semuanya itu didasarkan pada kebutuhan. Sehingga ketika Android seperti Xiaomi atau produk-produk advance atau Oppo dengan harga murah, mereka menciptakan market ini yang ditembak kira-kira kebutuhan generalnya apa, yang itu yang penting bisa untuk hanya berkomunikasi misalnya. Nah ini berarti kan ketika membuat strategi pemasaran itu harus tahu segmen mana yang akan disasar, segmen pasar mana yang akan disasar. Demikian juga apotek. Apotek yang di kota sama di desa punya segmen pasar tersendiri. Apotek di perumahan sama di pedesaan juga punya segmen pasar sendiri. Apotek yang di situ dekat dengan dokter spesialis dan jauh dari dokter spesialis tentu punya segmen pasar sendiri. Sehingga kita perlu mengetahui pasar, ya. Strategi pemasaran. Ini namanya strategi pemasaran berorientasi pada pelanggan. Jadi ketika kita melakukan proses pemasaran, ya orientasinya pelanggan. Ya. Sehingga apa? Terbitanya pasar itu tadi, itu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, sehingga terpenuhi suatu kebutuhan. Ya. Kalau tidak terpenuhi suatu kebutuhan, ya pasarnya jadi bubar. Ya. Sehingga perlu namanya marketing target juga. Market targetnya, siapa sih yang akan disasar? Segmen pasar mana yang akan dilayani? Setelah itu dibuat value-nya, value proporsionalnya gimana, merancang value-nya. Oh kalau value-nya high class, ya kelas tinggi tentu punya value yang lebih tinggi. Di sana juga memberikan merek yang tinggi, proporsi yang tinggi gitu. Yang middle class tentunya juga akan punya pasar sendiri dan punya manfaat dan daya tawar sendiri. Kita nggak mungkin menuntut sebuah HP, ya, HP yang kualitas tinggi tapi harga rendah, nggak mungkin, karena semuanya sesuai dengan kebutuhan pasar, segmentasi pasar. Nah ini, ya kan? Semuanya didiferensiasi secara unik, ya, di kelas-kelaskan, di kelompok-kelompokkan, didiferensiasi secara unik. Sehingga produknya, layanannya, personalnya atau citranya, ya, itu semuanya tersegmentasi, tersegmentasi secara baik. Ini adalah merupakan strategi pemasaran. Sehingga sebuah apotek pun ketika dia ada di perumahan, maka kira-kira apa yang harus disediakan sebuah apotek sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan dari pasar perumahan itu. Misalnya di Wonosobo, di situ misalnya ada perumahan Asri Permai. Asri Permai itu kelasnya di sana itu orangnya seperti apa sih? Apakah orang berada semua atau orang pas-pasan atau siapa misalnya? Maka akan berbeda lagi kalau misalnya di daerah perumahan yang rada elit sidik. Wonosobo ada Karang. Perumahan yang elit mungkin antara Madukoro misalnya. Di sini ada Asli Permai, itu kan orang perumahan yang
KPR murah. Kalau yang Madukoro misalnya dia kan perumahan yang lebih mahal. Berarti produk yang disiapkan oleh sebuah apotek di Asri Permai dengan yang di Madukoro Pharma, di Madukoro itu punya produk yang berbeda. Kalau yang Asri Permai berarti produknya yang murah-murah. Nanti kalau yang Madukoro berarti produknya yang mahal-mahal. Ya kan? Nah, ini kan berarti kita harus melihat value-nya. Harus melihat segmen pasarnya. Harus melihat marketing targetnya. Target marketnya siapa. Ya kan? Kita harus tahu target marketnya. Terus manfaat apa yang akan ditawarkan atau value promosinya, ya kan? Itu. Sehingga kita bisa, sebuah apotek harus bisa menentukan positioningnya, posisinya seperti apa yang tepat, ya kan? Setelah dilakukan proses strategi tadi seperti tadi, berarti kan kita harus merancang program pemasaran yang terintegrasi yang mampu memberikan nilai superior bagi pelanggan. Program pemasaran dapat berupa bauran pemasaran, ya, atau bauran pemasaran atau strategi pemasaran untuk melakukan proses penguatan pasar, ya, strategi pemasaran yang baik, program pemasaran yang baik. Berarti ada beberapa proses pemasaran dibagikan menjadi satu paduan yang seimbang, yang selaras, saling mendukung. Di mana pembauran pemasaran ini harus memperhatikan produknya, harganya, tempatnya atau place-nya, dan proses promosinya. Jadi pembauran pemasaran itu harus memperhatikan produk yang dipasarkan, harganya, tempat pasarnya atau market atau pasarnya, dan proses promosinya. Jadi produk, price, place, dan promotion atau 4P yang kita kenal itu sebagai konsep dasar dari pembuaran pemasaran. Ini harus diperhatikan. Kalau dalam konsep jasa itu ditambah dengan orangnya, people-nya, bagaimana prosesnya, dan physical evidence atau kejadiannya. Ya. Jadi ketika kita merancang program pemasaran yang terintegrasi atau bauran pemasaran itu harus memperhatikan produk yang dipasarkan, harga produk itu, tempat jualannya. Nah, jualannya kita kalau di tempat daerah yang menengah rendah ya tentu dengan produk yang menengah rendah. Sasarannya tentunya akan berbeda dengan di tempat yang di situ menengah kelas tinggi. Sama saja ketika kita berjualan di mall-mall, ya, pusat-pusat perbelanjaan yang elit, itu di sana produk yang dijual di sana tentu memiliki harga yang lebih tinggi daripada di tempat-tempat minimarket. Di mall sama minimarket tentunya segmen pasar sendiri. Ya. Lipstick misalnya. Lipstiknya yang dijual di Indomaret, Alfamart tentu akan berbeda kalau misalnya dijual yang di mall-mall. Nah ini dasar dari pemasarannya juga akan berbeda. Jadi
ketika kita melakukan pemasaran terintegrasi atau bauran pemasaran secara menyeluruh, itu harus memperhatikan namanya produk, harga, tempat, dan promosinya. Jadi contohnya sudah disebutkan, ada adik bagus itu. Bagaimana kita melakukan strategi? Ya salah satunya adalah dengan promosi, dengan melakukan iklan-iklan, ya. Tapi kita juga harus memperhatikan produk, memperhatikan harganya dan tempatnya. Kalau hubungannya dengan jasa misalnya informasi obat, banyak informasi obat, ya di samping produknya, harga, tempat dan promosi, juga harus memperhatikan orangnya. Orangnya siapa yang dikasih informasi, orang yang menjadi klien siapa. Terus dalam hal proses pemberian informasi juga diperhatikan. Terus kejadiannya atau apa yang harus diberikan informasi juga harus disesuaikan dengan orangnya itu. Ya. Jangan sampai orang lagi sakit gigi tidak diperhatikan, kejadiannya itu malah akan menjadi insiden yang tidak baik. Jadi disesuaikan. Terus juga bahwa di dalam proses pemasarannya itu, manajemen pemasaran ya, itu juga harus mengetahui untuk memberikan suatu relasi yang saling menguntungkan dan menciptakan customer relationship yang bagus. Jadi kan tadi namanya marketing itu akan konsepnya adalah berpusat pada market, berpusat pada customer. Sehingga di dalam hal proses pemasaran, strateginya adalah bagaimana membuat relasi yang menguntungkan sehingga menciptakan customer diligence, meningkatkan kepercayaan customer. Sangat perlu sekali dalam proses pemasaran itu membangun relasi yang baik, membentuk relasi yang perlu dibangun, membangun bentuk relasi yang baik. Relasi yang sudah dibentuk harus dipertahankan, bahkan bisa harus dikembangkan. Ya, dikembangkan dalam bentuk customer relationship, yang relasi dengan pelanggan, atau kalau misalnya dengan partner kerja, partner bisnis, ya maka ya partner relationship. Sehingga ketika kita melakukan proses pemasaran itu dengan partner itu pun terjaga dengan baik. Relasi dengan pemitra pemasaran, dengan mitra pun terjaga dengan baik. Saling menguntungkan. Tidak boleh hanya menguntungkan sendiri, tapi harus saling menguntungkan. Sebagai orang marketing, dia bisa untung dengan bisa berjualan, produknya dijual, terjual dengan baik, terjual habis, dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga memperoleh laba. Dan customer pun, masyarakat pun sebagai customer memperoleh manfaat dari barang yang dijual, sehingga terpuaskan, ya, terpenuhi segala kebutuhannya. Contohnya misalnya dia pelayanannya apotek bisa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan obat. Ya. Dengan adanya pelayanan informasi obat, apotek bisa memperoleh keuntungan. Pasien pun dia bisa memperoleh keuntungan. Di samping obatnya sembuh juga terpuaskan dengan memperoleh informasi yang baik dari informan atau dari apoteker. Dari keuntungan ini saling menguntungkan akan menumbuhkan apa yang dinamakan itu customer relation, relasi dengan pelanggan. Atau misalnya kita bekerja sebagai seorang grup tim, maka partner relationship-nya pun bisa terbangun.
pemasaran di situ ada namanya tadi pertukaran, ada transaksi, kan ada relationship ya. Ada pertukaran apa? Pertukaran barang dengan uang, ada transaksi barang, ada jual beli, dan muncullah apa yang dinamakan itu hubungan, ya, hubungan antara penjual dan pembeli, antara penjual dengan customer. Sehingga masing-masing pihak yakin bahwa bertransaksi dengan baik lain merupakan hal yang tepat dan yang diinginkan. Ya. Tepatnya apa? Berarti pemenuhan kebutuhan bisa benar-benar terpenuhi dari proses pertukaran, transaksi maupun relationship yang terjadi dari proses pemasaran itu. Kalau kita kaitannya dalam produk obat, kepuasan konsumen sangat berkaitan erat dengan suatu kualitas. Ada deh semua. Dalam produk obat, jadi ada 3 aspek yang harus dipahami, yaitu apa? Obat itu harus aman, manjur, dan kualitas, berkualitas, safety, efikasi, dan quality. Ini menjadi suatu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan untuk menjadi efikasi, safety, serta quality. Ini harus dilakukan dalam suatu sistem yang tepat. Itu apa? Dijaga melalui sistem manajemen mutu yang komprehensif, ya. Mulai sejak awal produksi, sejak awal produk itu mau dibuat, yaitu melalui bahan baku, proses produksi sampai produk tersebut mengalami pengujian produk, sehingga produk itu sampai beredar dan siap dikonsumsi oleh masyarakat. Ini semuanya harus dijaga melalui namanya konsep manajemen mutu. Kalau di dalam hal produk manajemen mutu untuk manufacturing, ya good manufacturing practice. Dalam hal proses pengujian namanya good laboratory practice. Kalau dalam proses distribusi namanya good distribution practice, GDP. Upaya dalam proses menjaga mutu produk harus dilaksanakan secara menyeluruh, satu kesatuan. Artinya tidak ada satupun yang boleh mencederai konsumen. Produk yang kita jual tidak boleh mencederai konsumen atau mengecewakan konsumen. Sehingga perlu ada namanya insurance, jaminan. Di dalam proses marketing juga ada namanya proses jaminan, menjamin bahwa produk farmasi yang dijual itu benar-benar bisa berkaitan dengan atau bisa menjaga keselamatan jiwa pasien. Sehingga tidak ada namanya kompromi terhadap masalah keamanan, khasiat, dan mutu obat. Jadi keamanan, khasiat, dan mutu obat merupakan suatu hal yang mutlak harus diperhatikan di dalam hal pemasaran. Sehingga ketika kita melakukan proses pemasaran farmasi, kita harus mengetahui segmen pasar mana yang disasar. Obat bebas terbatas, bagaimana di situ melakukan promosi bisa dipromosikan kepada pasien. Tapi dalam hal promosi harus tetap memperhatikan namanya keamanan, khasiat, dan mutu obat. Ini adalah perdagangan nilai antara dua
dua atau lebih pihak, artinya wanita tersebut membeli kosmetik dari sebuah toko kosmetik dan sebagai gantinya toko kosmetiknya itu mendapatkan uang. Marketing jadi membangun relasi dengan consumer, konsumen itu mempunyai tujuan membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, utamanya dengan pelanggan, dengan pemasok, dengan distributor, dalam rangka mempertahankan kelangsungan bisnis jangka panjang. Mereka atau marketing ini harus membangun ikatan ekonomi, teknik, dan sosial yang kuat di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak pelanggan punya kepentingan dalam proses transaksi. Pihak pemasok, pihak distributor, pihak marketing punya kepentingan dalam proses ini. Dalam konteks ini harus didasari bahwa pemasaran pada masa kini atau modern telah mengalami pergeseran yang disendirikan dari upaya untuk memperoleh profit. Ya. Jadi kalau dulu orang jualan itu hanya memperhatikan profit, tapi namanya posisi sekarang tidak hanya sekedar sebuah keuntungan saja, tetapi karena semakin lama persaingan semakin bertambah, ya, pastikan keuntungan juga perlu di-share dengan perusahaan-perusahaan yang lain, dengan orang-orang lain. Maka di dalam hal membangun suatu hubungan jaringan pasar yang efektif itu adalah meningkatkan kepercayaan antara yang berkepentingan tadi, membangun kepercayaan, utamanya adalah konsumennya, kepercayaan dari distributornya, kepercayaan dari pabriknya, kepercayaan terhadap produknya. Dengan meningkatkan kepercayaannya ini, dengan sendirinya bisa menciptakan keuntungan atau profit. Biarpun tidak sesaat, tapi ini menjadi, kalau misalnya kita bisa membangun relationship, itu menjadi keuntungan yang abadi, dapat dipertahankan, keuntungan yang berjalan terus. Berbeda halnya kalau misalnya kita menggunakan model pemasaran yang konvensional, hanya mengejar keuntungan sesaat, tidak membangun hubungan yang baik, maka ya mungkin untung pada saat itu, tetapi karena tidak bisa membangun customer relationship, tidak membangun hubungan yang baik dengan konsumen, tidak bisa continue. Keuntungannya hanya sesaat, tidak bisa dijaga sebaiknya, tidak kontinuitas. Di dalam hal proses pemasaran saat ini yang saingan semakin besar, maka kita akan tertinggal. Dari sini makanya penting sekali namanya konsep manajemen pemasaran terhadap suatu bisnis. Bisnis apa? Bisnis farmasi, bisnis apotek, bisnis pefarmasian. Makanya manajemen pemasaran ini menjadi suatu yang sangat penting. Nah, konsep-konsep ini harapannya karena adik-adik semuanya ini kan kita di dalam hal manajemen pasaran atau manajemen farmasi adalah untuk penerapannya di dalam bidang farmasi. Maka silakan nanti dikembangkan ketika kita mau mengenai konsep dihubungkan dengan konsep yang terjadi dalam hal dunia farmasi.
kefarmasian. Sehingga adik semuanya jadi paham. Oh, namanya manajemen farmasi dilihat dari konsep manajemen pemasaran, dihubungkan dengan konsep pemasaran seperti apa sih? Itu ya. Jadi adik-adik semua nanti yang tugas selanjutnya itu manajemen apa? Manajemen operasi atau produksi, manajemen operasional. Di dalam apotek juga ada namanya manajemen operasional. Itu nanti dihubungkan dengan manajemen yang ada di apotek, yang ada di rumah sakit. Ya. Dicari coba, cari konsep-konsep yang hubungannya dengan farmasi. Nanti juga manajemen keuangan ya dihubungkan dengan manajemen farmasi. Manajemen informasi nanti dihubungkan dengan manajemen farmasi. Saya kira itu ada dari semua untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada, kita cukup sampai sekian. Ada? Belum ada, Pak. Belum ada? Belum ada, Pak. Oke, jadi gitu ya. Jadi di dalam proses pelayanan, di dalam proses pemasaran itu melayani pasar pengguna akhir dilihat dari pemasok sampai ke pengguna akhir itu harus memperhatikan namanya proses persaingan yang ada. Ya. Persaingnya siapa saja, tapi tetap endpointnya adalah sampai pengguna akhir bisa pengguna air itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Namanya perusahaan, suatu produk itu tidak mungkin dia akan melakukan proses pemasaran sendiri kepada konsumen, tapi bisa melalui namanya perantara pemasar. Contohnya apa? Produk farmasi ini untuk sampai ke pasien itu tentunya melalui namanya pedagang besar farmasi. Pedagang berfarmasi disalurkan kepada rumah sakit, apotek, ya, instalasi pemerintah, ya. Baru dari apotek, instalasi pemerintah diberikan kepada konsumen. Di dalam proses penyaluran ini dari perusahaan kepada sampai ke endpoint kepada konsumen, ini perusahaan pun mereka punya persaingan. PBF, pedagang besar farmasi juga punya saing. Masing-masing bersaing, rumah sakit bersaing di dalam hal proses pemasaran, apotek pun bersaing di dalam hal proses pelayanan kepada pasien, sehingga ada apotek yang ramai, ada yang tidak, itu semua tergantung dari proses pemasaran, proses marketing. Perusahaan pun di situ tergantung dari proses pemasarannya, proses marketing, ya kan? Dan perusahaan besar karena mereka punya strategi bauran pemasaran, mereka punya strategi pandai dalam hal proses segmentasi pemasaran. Jadi penting sekali adik-adik semuanya. Jadi konsep-konsep ini silakan untuk bisa dihubung-hubungkan diterapkan dalam hal dunia kefarmasian. Ya, kira itu dari saya, banyak kalinya saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini bisa memberikan manfaat buat adik-adik semuanya, dan nanti yang ke depan untuk manajemen operasional silakan nanti di konsepnya itu konsep praktis ya, tidak hanya di tataran teori tapi dihubungkan dengan prakteknya, hubungkan dengan apa yang terjadi dalam hal dunia kefarmasian. Ada semuanya mungkin belum mengalami, tapi ada semuanya bisa belajar dari jurnal-jurnal, bisa belajar dari
apa namanya, buku-buku bisa dibaca di sana disesuaikan dengan konsep-konsep yang ada. Demikian dari saya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.